Selamat datang di sesi terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Pertamanya kita bahas jaringan hewan dulu ya. Jaringan hewan itu dibagi jadi 4 bagian. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penguat, dan jaringan saraf. Untuk jaringan epitel itu sendiri bisa dibaca di sini fungsi utamanya untuk melapisi permukaan, rongga, dan organ tubuh. Terus ciri khasnya itu biasanya selnya rapat, terus punya ujung saraf dan regenerasinya tinggi. Kemudian untuk jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh, itu tuh disebutnya epidermis ya. Kemudian kalau untuk jaringan epitel yang ngebatasin organ dalam, itu disebutnya endotelium. Nah, terus yang terakhir, jaringan epitel yang membatasi rongga disebut mesotelium, gitu. Nah, berdasarkan macamnya, jaringan epitel itu ada 3 jenis. Ada epitel kubus, pipih, sama silindris. Untuk yang kubus itu, lokasinya ada di permukaan dalam dari lensa mata, terus epitel berpigmen dari retina mata, sama di tubula ginjal. Terus ada juga lokasinya di kelenjar keringat, kelenjar minyak, sama perkembangan epitel di indung telur dan buah zakar. Fungsi utamanya itu buat sekresi dan absorpsi. Kemudian kalau contoh epitel pipih, lokasinya itu biasanya ada di pembuluh darah dan jantung, selaput bagian dalam telinga, kemudian di epidermis, vagina, dan saluran anus. Kemudian untuk epitel silindris, contoh lokasinya itu ada di lambung, usus, kelenjar pencernaan, saluran ekskresi, juga ada di saluran pernapasan lainnya. Oke, selanjutnya ke jaringan otot. Nah, jaringan otot ini adalah kumpulan sel-sel otot yang fungsinya itu untuk menggerakkan berbagai bagian tubuh. Mungkin udah pada familiar juga kali ya, kalau otot tuh biasanya dibagi jadi 3, otot polos, lurik, sama jantung. Kalau dari segi bentuk, biasanya otot polos itu seperti gelendong ya. Terus kalau otot lurik, bentuknya tuh kayak silinder yang panjang dan nggak punya cabang. Sementara kalau otot jantung itu silindris, panjang, dan seperti anyaman bercabang. Kemudian kalau dilihat dari inti selnya, otot polos itu cuma punya 1 inti selnya dan di tengah. Kalau otot lurik, banyak dan di pinggir. Makanya disebut lurik gitu karena banyak gitu ya, jadi kayak lurik-lurik gitu. Terus kalau otot jantung, 1 atau 2 tapi di tengah. Kemudian kalau sifat kerjanya, otot polos itu tidak menurut kemauan. Kemudian kalau otot lurik menurut kemauan, dan otot jantung tidak menurut kemauan. Selanjutnya, untuk reaksi terhadap rangsang, kalau otot polos itu biasanya lambat. Kalau otot lurik, cepat. Kalau otot jantung, lambat, sama kayak otot polos. Kemudian kalau letaknya, otot polos itu ada di dinding saluran tubuh, pembuluh darah, sama usus. Kalau otot lurik ada di rangka. Kalau otot jantung ada di dinding jantung. Kemudian selanjutnya adalah jaringan penguat. Nah, ini biasanya fungsinya itu untuk menyokong tubuh, membentuk suatu selubung, dan mempersatukan jaringan menjadi organ. Nah, contohnya itu ada 3 ya, jaringan ikat, tulang rawan, sama limfe. Kalau untuk jaringan ikat itu sendiri, contohnya ada ikat longgar, ikat padat, sama jaringan lemak. Kalau jaringan tulang rawan, contohnya itu ya tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Kemudian untuk jaringan saraf, nah jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang punya ciri khusus. Nah, sel saraf itu biasanya dibedain jadi 3 macam. Ada sel saraf motorik, sel saraf sensorik, sama sel saraf penghubung. Nah, neuron atau sel-sel saraf itu tersusun dari badan sel, dendrit, sama akson. Nah, kalau dendrit itu kumpulan serabut sitoplasma dan fungsinya ngebawa rangsangan menuju badan sel. Nah, sementara kalau akson itu sama ya, serabut sitoplasma tunggal. Tapi dia tuh fungsinya untuk ngebawa rangsangan meninggalkan badan sel. Jadi kalau tadi dendrit itu menuju badan sel, kalau akson meninggalkan badan sel.
Oke, selanjutnya adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu secara garis besar ada jaringan meristem sama jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem itu sendiri, biasanya menyebabkan pertumbuhan primer dan sekunder. Untuk jaringan meristem, ini tuh tersusun atas sekelompok sel yang tetap mengalami kemampuan untuk membelah diri. Terus kalau di ujung akar dan batang biasanya menyebabkan pertumbuhan primer atau memanjang. Sementara kalau di kambium, itu tuh menyebabkan pertumbuhan sekunder atau membesar. Kemudian berdasarkan posisinya, jaringan meristem itu ada yang apikal, interkalar, sama lateral. Kalau asal ada primer dan sekunder. Kemudian selanjutnya adalah jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan dewasa ini umumnya udah tidak melakukan pembelahan lagi, dan kadang-kadang selnya udah mati. Kemudian, dinding selnya itu udah mengalami penebalan. Bentuk sel-selnya juga relatif permanen, dan biasanya punya rongga sel yang besar. Kemudian untuk ukuran selnya sendiri relatif lebih besar dibandingkan sama sel meristem. Untuk jaringan dewasa ini ada banyak ya jenisnya. Ada epidermis, parenkim, xilem, phloem, kolenkim, sama sklerenkim. Nah, untuk epidermis itu sendiri biasanya ada di bagian paling luar ya. Jadi nutupin seluruh permukaan tubuh tumbuhan dan fungsinya itu ya pasti untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Kemudian, umumnya itu ditutupi oleh lapisan lilin atau kutikula, dan biasanya bisa memodifikasi gitu, ada yang dalam bentuk duri, filamen, atau sel kersik, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga parenkim ya. Kalau parenkim ini biasanya si selnya itu punya kemampuan untuk melakukan pembelahan sampai dewasa, dan tujuannya itu untuk melakukan regenerasi. Dan bentuk selnya itu macam-macam, ada yang bulat, kotak, memanjang, saling bertonjolan, dan ada juga yang mirip bintang. Kemudian sel-selnya ada yang memiliki klorofil, nah disebutnya itu klorenkim. Nah, kemudian selanjutnya adalah xilem. Xilem ini pasti udah pada tahu ya, fungsinya untuk ngangkut air sama garam-garam mineral dari tanah ke daun. Kemudian kalau phloem, fungsinya untuk mengangkut dan menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada kolenkim. Nah, kolenkim ini punya dinding sel yang mengalami penebalan oleh selulosa, tapi penebalannya nggak merata. Kemudian bentuk selnya juga sifatnya itu plastis gitu. Dan umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil yang masih muda. Fungsinya itu untuk apa? Untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sklerenkim. Nah, sklerenkim ini biasanya punya dinding sel yang mengalami penebalan karena lignin. Terus dibedain jadi dua macam, ada sklereit atau sel batu sama serabut atau serat. Nah, sklereit atau sel batu ini biasanya ada di semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, terus pembuluh tapis, dan di dalam buah atau biji. Sementara, kalau serabut atau serat, biasanya itu terdapat di dalam berkas pengangkut. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah organ tumbuhan. Ada dua macam ya, ada generatif sama vegetatif. Nah, apa sih bedanya? Kalau generatif itu organ yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan makhluk hidup. Kalau organ vegetatif, organ yang berfungsi sebagai alat pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Ini contohnya ya, kalau generatif kan tadi buat perkembangbiakan, jadi ada bunga, buah, sama biji. Kalau vegetatif ya untuk pertumbuhan aja, jadi ada akar, batang, sama daun. Kemudian selanjutnya ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu tuh biasanya dilakukan untuk memperoleh individu baru dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Ini ada contoh tahapannya ya. Nah, tapi kultur jaringan itu nggak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nah, bahan yang diperlukan untuk memperbanyak tanaman dengan teknik kultur jaringan ini bukan sembarang jaringan, tapi jaringan yang diperkirakan bisa tumbuh dan berkembang jadi tanaman baru. Terus bagian dari bahan tanaman yang diambil tuh biasanya sekecil mungkin untuk langsung dibuat kultur jaringan. Terus itu biasanya disebut explant gitu. Nah, biasanya si explant ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu jaringannya tuh harus aktif pertumbuhannya dan bersifat meristematis gitu. Karena kalau jaringan meristem itu kan punya daya regenerasi yang tinggi ya dan masih aktif untuk membelah.
Dan diharapkan di jaringan itu tuh masih terdapat zat tumbuh yang masih aktif sehingga ngebantu perkembangan jaringan selanjutnya. Kemudian syarat yang kedua adalah si eksplan yang diambil harus berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, serbuk sari kuncup, terus ujung batang, dan umbi yang dijaga kesterilannya. Kemudian syarat yang ketiga, eksplan yang diambil itu harus benar-benar dari jaringan yang masih muda. Gimana dong kita bisa tahu kalau itu masih muda? Ya kalau misalnya ditusuk pakai pisau, bakal kerasa lunak banget gitu, karena punya kemampuan untuk membelah. Jadi sifatnya yaitu tadi ya, bersifat meristematik. Nah, kalau misalnya kita udah ngambil eksplannya nih, udah ngambil bagian tumbuhan yang kecil banget, nah si eksplannya itu nanti ditempatin ke media kultur yang sesuai. Nah, nanti eksplannya itu bakal terus membelah, terus ngebentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Namanya itu kalus. Gitu. Nah, si kalus ini kemudian dipindahin ke media diferensiasi yang akan terus tumbuh dan berkembang jadi tanaman kecil atau planlet. Tuh. Nah, medium kultur ini biasanya butuh beberapa pasokan kayak misalnya gula, garam-garam anorganik, nitrogen organik, sama unsur-unsur mikro, dan juga hormon-hormon pertumbuhan, misalnya auksin atau sitokinin. Tuh, untuk lebih jelasnya ini bisa sambil dilihat ya alurnya. Tuh. Nah, mungkin untuk sesi ketiga, sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan setelah selesai nonton video ini, silahkan isi latihan soal yang ada di link. Semangat semuanya, terima kasih.